Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Tentunya pasti akan menyajikan materi pelajaran. Nah, kali ini video yang Bapak sampaikan tentang prediksi soal penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil ya. Mudah-mudahan soal ini keluar dan bisa bermanfaat bagi anak-anak di kelas 6 ya, terutama kelas 6 SD ya. Jadi kita akan buka layar lebar ya. Nah, di sini merupakan prediksi soal pas tema 4 ya. Kita mulai. Kita buka layar lebar. Nah, prediksi soal tema 4 ini hanya berupa soal isian dan soal uraian. Nah, di sini ada soal bagaimana peranan Pancasila sebagai benteng bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak negatif globalisasi. Nah, jelaskan. Jadi apa saja dampaknya? Ya, dampak negatif globalisasi. Nah, coba kita lihat. Dampak globalisasi ya dari tema 4 ini adalah, silakan dibaca dulu. Nah, di sini peranan Pancasila ya bagi bangsa Indonesia adalah dalam menghalau dampak globalisasi, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak dapat digerus oleh perubahan zaman. Jadi ideologi bangsa kita, Pancasila, merupakan pedoman ya, dasar kita menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila menjadi pedoman bagi setiap kehidupan rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupan sehari-hari ya. Kemudian Pancasila memuat nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi koridor, menjadi acuan seluruh rakyat Indonesia dalam setiap tindakan dan perilaku. Dan Pancasila sebagai filter atau saringan dalam kehidupan sehari dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam menyaring segala informasi dan kemajuan teknologi yang disesuaikan dengan kepribadian berbangsa Indonesia ya. Jadi Pancasila sebagai saringan atau filter, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi keberadaan Pancasila yang tidak tergerus seiring perkembangan zaman menjadi tolak ukur hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Nah, itulah peranan Pancasila dalam menghalau dampak negatif globalisasi. Nah, di sini ada soal bahasa Indonesia. Apa tujuan dibuatnya teks eksplanasi? Nah, tujuan teks eksplanasi yang paling utama adalah menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif faktual. Dari teks eksplanasi diharapkan para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya ya. Jadi teks eksplanasi bisa juga dikatakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Nah, sebutkan contoh budaya hemat energi listrik. Nah, jadi kita akan membudayakan hemat energi listrik itu dengan ketika selesai menonton televisi, matikan televisi dan cabut kabel listriknya. Nah, jadi pada saat kita nonton televisi, selesai harus dicabut dan dimatikan. Menggunakan lampu neon karena lampu neon lebih hemat dibandingkan lampu pijar. Menyetrika baju sekaligus dalam jumlah yang banyak. Pada siang hari ketika menggunakan AC, pasanglah AC dengan suhu ideal yaitu 25 derajat Celcius, karena setiap kenaikan 1 derajat Celcius dapat menghemat 7% konsumsi listrik. Nah, itu ya soal yang ketiga. Kemudian, sebutkan penyebab timbulnya globalisasi. Nah, di sini ada penyebab timbulnya globalisasi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kita bisa transaksi dengan pembeli penjual di negara lain tanpa tatap muka atau lewat e-commerce.
Meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan internasional ini. Jadi kemudian transportasi, pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Ekonomi terbuka perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk lokal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan seni reklame? Nah, seni reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk berupa barang dan jasa. Jadi, merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks, gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk berupa barang dan jasa. Nah, di sini kita akan melihat soal sebutkan contoh kegiatan ASEAN di bidang politik, keamanan dan tujuan yang menjadikan kawasan ASEAN menjadi kawasan yang damai dan bebas netral. Nah, di sini contoh kegiatannya ya. Contoh kegiatan yaitu dengan cara mengadakan Defense Minister Meeting. Jadi semua anggota ASEAN mengadakan meeting ya dalam membicarakan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini yang saudara. Kemudian pengiriman duta dan konsulat bagi setiap negara ke negara yang lain, gitu ya. Kemudian perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dan menangani tersangka kejahatan dan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Kemudian ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, ini. Jadi perjanjian ini digunakan untuk mengenai pelarangan penggunaan senjata nuklir sembarangan ya. Kemudian perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Perjanjian merupakan semua negara saling menjaga negaranya agar tetap damai. Itu. Kita bebas dari ikatan dan tidak melanggar perjanjian. Kemudian netral, kita tidak memihak kemana-mana ya. Kita lanjut. Contoh kerjasama di bidang politik ASEAN ya, SOPAM. Ya. SOPAM adalah deklarasi menjaga Asia Tenggara bebas dari segala macam gangguan. Nah, SOPAN ya, zona damai, kebebasan dan netralitas. Jadi disingkat SOPAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality ya. Jadi kawasan yang bebas dari segala gangguan ya. Kemudian ada juga SEATO itu organisasi pertahanan politik ya, organisasi pertahanan politik disingkat dengan Southeast Asia Treaty Organization. Kemudian ada APTA, ada blok perdagangan kesepakatan dalam sisi negara Asia Tenggara ya, politik ya. Kemudian ASA adalah kerjasama regional mendorong pembangunan kawasan di Asia Tenggara. ASA merupakan kenal di Association of Southeast Asian ya, itu contohnya ya. Nah, di sini ada soal isian ya. Kita harus bangga saat membeli produk dalam negeri ya. Pasti kita sebagai penduduk Indonesia harus bangga dengan apa yang kita hasilkan dari produksi kita sendiri. Nah, reklame dipasang pada suatu kemasan disebut dengan embalase. Jadi reklame yang dipasang pada suatu kemasan itu embalase. Nah, di sini embalase adalah jenis reklame ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi untuk produk tersebut. Kemudian selembar kertas yang berisi tulisan dan gambar biasanya ditempel di tempat umum disebut dengan poster. Ya, jadi poster ya. Segala bentuk keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa ya, kekayaan bangsa Indonesia ya. Kemudian kekayaan bangsa. Masyarakat Indonesia punya mata pencarian dan penghasilan yang beragam. Hal tersebut termasuk keberagaman dalam hal
ekonomi ya. Jadi pidato yang berapi-api yang penuh semangat disebut dengan deklamasi atau orasi. Jadi orasi, deklamasi atau orasi. Perusahaan negara bertanggung jawab pada penyediaan listrik bagi kita adalah PLN. Nah, salah satu alasan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi adalah tidak menyebabkan polusi atau pencemaran. Nah, kemudian kita kembali ya dulu. Nah, jadi kita tambahkan dari reklamasi ya. Nah, di sini deklamasi atau orasi ya. Orasi. Nah, kita simpan. Nah, jadi demikianlah sedikit prediksi dari soal pas tema 4. Semoga beruntung dan bisa dijadikan acuan dalam menjawab soal. Itu saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Kita kembali ke studio ya.